dan teman-teman semua berbahagia. Masih sehat? Ada Pak Satpol, ada teman-teman Tagana, sosial, Mas Trimo. Baik Bapak Ibu semuanya, Mas Trimo kenal betul Bu. disampaikan oleh Bapak Kasat, Bapak Wakapolres tentang sinergitas penanggulangan PGOT di wilayah Kabupaten Wonosobo. Di sini sudah jelas sinergitas, berarti tidak hanya peran satu dari OPD ataupun lembaga, tetapi sinergi antara OPD yang satu dengan yang lain, dengan lembaga satu dengan yang lain, dengan apa? Pilar sosial juga, teman-teman pendamping dari BPPD itu bersinergi dalam rangka penanggulangan PGOT. Kita langsung materi, silakan sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan. Insya Allah nanti sampai ya Pak. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di penghujung acara, maksudnya ya sudah habis itu tidak bertanya. Kebetulan ini sudah dibuatkan sama tim kami dan nanti keluar dari sini nggak apa-apa ya. Kalau kita bicara PGOT, aduh ini kayak serius, santai aja ya. Bapak Ibu dari Polri, kalau kita bicara PGOT, yang ada dalam bayangan kita apa? Kalau Mas Trimo ini justru yang paling membantu. Setiap mana kalau didodok sama Pak Satpol, sama Pak Polres, itu Mas Trimo yang menemui. Ya, Mas Trimo yang paling membantu. Anak bijak, ya. Jadi sebenarnya kalau di Kementerian Sosial, khususnya di urusan sosial yang diturunkan di kabupaten itu kita mempunyai SPM, standar pelayanan minimal. Apa itu SPM? Standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan oleh kementerian ataupun lembaga dan instansi yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar, di mana salah satunya itu adalah urusan sosial. Itu merupakan standar pelayanan minimal dan itu wajib dilaksanakan oleh negara. Apa yang menjadi hak dari warga negara itu harus dipenuhi. Kalau di urusan sosial itu kita berpedoman pada Permensos nomor 9 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal urusan sosial, rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan pengemis gelandangan di luar panti. Kenapa di luar panti? Kita sudah mendasarkan pada Undang-Undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah. Ada pembagian urusan kewenangan, di mana di urusan kewenangan itu ada di dalam panti yang merupakan kewenangan dari Dinas Sosial Provinsi, dan yang di luar panti adalah kewenangan dari pemerintah kabupaten kota. Jadi jelas, kita bicaranya cukupnya hanya di pengemis gelandangan dan orang terlantar. Salah satu bagian terkecil dari SPM urusan sosial. Kalau nanti BPPD maupun Satpol ada SPM sendiri ya, Trantibum ya. Jadi masing-masing OPD itu ada 6 OPD kalau tidak salah yang melaksanakan pelayanan minimal, dan itu menjadi wajib, hukumnya wajib yang harus diberi oleh negara kepada rakyatnya. Tanggung jawab semuanya karena itu urusan wajib. Itu kita mulai dari dinas sosial, karena kebetulan saya di dinas sosial. Yang harus dipenuhi oleh dinas sosial itu apa? Terkait PGOT, pengemis gelandangan. Opia-opia, benar nggak kalau dinas sosial? Enggak ya. Oke. Jadi kita itu juga punya namanya yang tadi saya sampaikan dalam Permensosnya, di situ jelas untuk rehabilitasi bla 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 pengemis gelandangan itu adalah satu, penyediaan permakanan. Jadi kalau kami dari dinas sosial mendapatkan kiriman, bahasa kita itu kiriman kayak paket gitu ya, dari polisi, dari Satpol, entah itu jam 1 malam,
jam 12 malam ditelepon, ini ada kiriman, nanti Mas Trimo yang menerima. Itu nanti dikasih makan nggak? Teman-teman yang dari dinas sosial dikasih makan ya. Dan kita sudah memenuhi kewajibannya, salah satunya sandang. Kalau dinas sosial juga wajib menyediakan sandang. Kali ini kau natus ya. Alat bantu seandainya si PGOT ini merupakan penyandang disabilitas ataupun lansia yang tidak bisa berjalan, kami itu wajib menyediakan alat bantu bagi mereka. Terus yang kedua apa? Ada bimbingan fisik, mental, spiritual. Dan ini kami sangat membutuhkan sinergitas juga dari OPD yang lain. Setelah itu kita juga ada layanan rujukan. Kalau yang dikirim itu misalnya kondisinya baik-baik saja seperti Mas Harsono ya nggak apa-apa. Ini termasuk video. Kalau yang dikirim dari Pak Polisi itu kondisinya baik-baik saja, artinya waras, orang ngamuk, apalagi manut gitu ya oke lah, kita bisa masuk ke shelter ya Mas. Bisa dimasukkan di shelter. Tapi kalau kondisinya sakit kayak Pak kita harus ada sinergi satu lagi dari dinas kesehatan ya barangkali akan jadi kita butuh juga dari dinas kesehatan untuk apa? Karena kadang kondisi yang dikirim dari teman-teman ini kadang kondisinya tidak sehat, jadi kami juga membutuhkan layanan kesehatan karena yang antri banyak. Sementara saat ini itu kita punya 2 ruangan shelter untuk dalam arti tanda kutip misalnya yang kondisinya seperti anak pakai itu tidak mungkin ya nanti kalau di ruangan terbuka. Jadi mereka memang harus di rumah aman dari luar, kita kunci dari luar. Tapi kita membantu memfasilitasi, contohnya apa? Sekarang itu kita mempunyai pasien yang di shelter itu tidak tahu identitasnya. Itu sudah 2 minggu di kami. Itu yang membuat antriannya panjang ya yang seperti itu. Tidak mau pergi, belum ada identitas yang jelas mau kita kirim kemana, akhirnya bertahan di situ dan itu sudah melebihi SPM kita itu 7 hari di shelter. Setelah itu dibawa kemana? Masa mau dibuang? Kita kan juga sama-sama manusia ya. Kami juga presentasi juga kita kerjasama dengan Dukcapil juga. Barangkali nanti kedepannya bisa melibatkan Dukcapil juga kayak Pak Polisi. Nanti dibantu melibatkan Dukcapil karena apa? Kalau ada orang terlantar dan kondisinya tidak baik-baik saja, artinya itu tidak bisa bicara, diajak ngobrol susah, linglung. Solusi kita itu hanya Dukcapil. Jadi enak ya, saya sebagai Pasarpol sama Pak Polisi ini sudah ya. Kami ini yang terus memastikan bahwa itu di panti juga akan aman, di balai besar itu juga aman, dan itu juga tidak selamanya di sana karena seandainya tidak ditemukan keluarga yang bersangkutan itu akan dikirim kembali ke Wonosobo. Contohnya siapa? Saro. Dikasih. Pernah dengar reunifikasi D itu kembali unifikasi keluarganya. Ya kita baru mencari keluarganya. Data dari Dukcapil, dia alamatnya mana? Kita hubungkan lagi dengan keluarganya mau menerima atau tidak menjadi pemasangan baru. Ternyata PGOT itu tidak hanya sekedar ya sudah kita tahu selesai, tidak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Waka sama Bapak Hasan Dimas Polres tidak akan selesai sehari 2 hari ataupun setahun ya. Ternyata orang itu bisa kembali lagi ke wilayah sini. Tanya